Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Septiansa dari jurusan Teknik Sipil Universitas Riau. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai studi kasus penanggulangan banjir di daerah DKI Jakarta. Daerah Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km persegi, dengan penduduk berjumlah sekitar 28 juta jiwa dan merupakan daerah terpadat di Indonesia. Setiap tahunnya, banjir terus menaungi kota Jakarta, yang notabene merupakan kota dengan pusat segala aktivitas yang menyangkut perekonomian pemerintah dan perindustrian. Setiap tahun, dampak yang ditimbulkan oleh banjir terus bertambah, yaitu rusaknya bangunan-bangunan, lumpuhnya infrastruktur, dan terhambatnya aktivitas dari proses produksi yang ada di perusahaan maupun suatu organisasi. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta dalam hal penanggulangan banjir. Walaupun dampak yang disebabkan oleh bencana banjir berhasil ditekan, tetapi angka rasio banjir di ibu kota masih saja besar. Dengan adanya pembangunan dan dinamika perkotaan, dapat menyebabkan adanya perubahan dari kondisi sebuah lingkungan. Sebagian lingkungan telah dimanfaatkan bagi masyarakat, tetapi tidak sedikit pula lingkungan yang dalam pembangunannya masih belum dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat, atau bahkan bersifat hazard. Menurut Prihatin, pada tahun 2013, banjir yang terjadi di DKI Jakarta dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat signifikan, karena banjir yang terjadi melanda kawasan perdagangan kelas grosir di beberapa wilayah, khususnya pada wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Banjir di DKI Jakarta ini disebabkan oleh dinamika dan pembangunan perkotaan yang meliputi demografi perkotaan, tata guna lahan, dan ahli fungsi lahan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, yaitu pertama ada kebijakan penanggulangan banjir dalam jangka pendek. Yang pertama, melakukan normalisasi 13 kali dan sungai yang melewati DKI Jakarta. Yang kedua, membangun dan normalisasi embung, situ, waduk polder, dan sistem pengendalian banjir, serta pemeliharaannya. Yang ketiga, membangun sistem pompa di muara seperti pompa Ancol, Mariana, Kamal Muara, Fluid Sisi Tengah, dan Barat. Membangun tanggul pengamanan rob di Kamal Muara, Muara Baru, Kali Baru, Matra Diana, dan Muara Angke. Yang kelima, melakukan pengerukan sungai dan waduk. Yang keenam, membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk tidak membuang sampah dan mendirikan bangunan di atas kali dan saluran. Yang ketujuh, mengembangkan 3R, reuse, reduce, dan recycle, yaitu reuse penggunaan kembali, reduce mengurangi penggunaan kembali, dan recycle yaitu daur ulang. Yang ke-8, mengintensifkan penanganan sampah di sungai dengan melakukan pembersihan sampah di sungai dan saluran di 5 wilayah kota. Kebijakan penanggulangan banjir dalam jangka menengah. Yang pertama, melakukan sodetan dari Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Yang kedua, membangun cengkaring drain 2 yang akan memotong 3 kali sekaligus, yaitu Kali Angke, Kali Semanan, dan Kali Mukefat. Yang ketiga, membangun Waduk Ciawi dan Waduk Cimanggis. Kemudian, memperkuat tanggul rob di sepanjang pantai utara Jakarta. Yang kelima, meningkatkan RTH dan penghutanan kembali di kawasan hulu. Yang keenam, menahan penurunan muka tanah dengan memasalkan pembangunan sumur resapan dan pembatasan ekstraksi air tanah. Kemudian ada kebijakan banjir dalam jangka panjang.
Pertama, membangun tanggul laut raksasa. Yang kedua, memantapkan kerjasama dengan pemerintah daerah Jabodetabek serta pemerintah pusat untuk manajemen pengelolaan air Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Analisis perkembangan dalam perencanaan. Pesatnya pertumbuhan permukiman dan industri telah merubah keseimbangan lingkungan. Bahkan, kawasan retensi banjir yang disediakan alam juga telah dihabiskan, sehingga menurunkan kapasitas penyerapan air secara drastis, terutama di ibu kota Jakarta. Sehingga curah hujan tertentu banyak menimbulkan genangan air di mana-mana yang nantinya dapat menimbulkan banjir. Ada 3 jenis kegiatan atau kebijakan dalam penanggulangan banjir. Yang pertama yaitu ada kegiatan indirect benefits, direct social cost. Yang kedua, large number of beneficiaries and few social cost. Yang ketiga, targeted assistance. Kegiatan direct social cost meliputi pembangunan sistem drainase, prasarana retensi air, sistem resapan air, sistem polder, dan penanganan masalah erosi dan kemiringan tebing. Kegiatan large number of beneficiaries and few social costs mencakup pengaturan dataran banjir, pengendalian penggunaan lahan di luar dataran banjir, kebijakan penyediaan ruang terbuka, sarana dan pelayanan umum, serta pendidikan dan informasi kepada masyarakat. Kemudian ada kegiatan targeted assistance, terdiri dari kegiatan pemetaan wilayah terkena banjir, penyimpanan bahan penahan banjir, pemeriksaan dan perawatan peralatan dan bangunan pengendali banjir, dan penentu dan pengaturan lokasi barak-barak pengungsian. Selanjutnya ada analisis kegagalan dalam perencanaan. Yang pertama yaitu tidak adanya perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi. Dasar sungai yang sudah dangkal atau tersedimentasi akibat pengendapan harus dikeruk, diperdalam. Sementara untuk batas tebing atau tanggul sungai di kanan dan kirinya harus diperlebar, sehingga dapat meningkatkan kemampuan penampungan lebihan air dan menurunkan peluang luapnya air sekitar sungai. Yang kedua, konstruksi bendungan atau tanggul yang kurang aman. Bila konstruksi bangunan bendungan tidak dirancang dengan cermat, maka keamanannya tak akan terjamin, karena dampak banjir justru akan semakin parah. Yang ketiga, minimnya peran dan partisipasi masyarakat, di mana jumlah usulan yang masuk masih minim dan cenderung dominan pada usulan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan drainase. Padahal peran masyarakat diperlukan dalam meminimalisasi banjir ini. Yang keempat, BPBD dan PSDA kurang optimal dalam melakukan pengawasan, lemahnya koordinasi dan konsistensi program kegiatan secara vertikal dan horizontal. Jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan volume dan beban kerja yang diemban, belum adanya produk hukum dan forum khusus, kurangnya dukungan dan alokasi anggaran. Aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam perkembangan dan dalam perencanaan. Yang pertama, itu ada grey infrastruktur. Grey infrastruktur adalah infrastruktur yang sudah banyak dikerjakan, seperti pembuatan saluran pengendali banjir, perluasan penampang sungai dan waduk. Yaitu ada pertama sampah di pintu Manggarai. Cara mengatasi sampah ini yang pertama, meningkatkan elevasi bukaan pintu dan jembatan jalan inspeksi agar sama dengan elevasi rel kereta api. Yang kedua, memperbesar ukuran pintu air Manggarai dan memperbesar ukuran trasrek di muka pintu air. Yang ketiga, menambah peralatan mekanis yang dapat mendorong sampah agar tidak tersangkut di pintu air.
Kedua, aplikasinya perubahan Waduk Ciawi menjadi Waduk Kering Ciawi. Sebagai kompensasi atas berkurangnya volume bendungan Ciawi, maka dibangun suatu waduk kering lain, yaitu Waduk Sukamahi, yang volumenya sekitar 1,68 juta meter kubik dengan tinggi 50 meter dari dasar galian. Di sebelah kiri ini merupakan perubahan Waduk Ciawi menjadi Waduk Kering Ciawi. Yang ketiga, perluasan penampang Sungai Ciliwung. Dilakukan dengan cara pendalaman bagian sempit dasar sungai untuk menampung debit rendah dan pembatukan saluran tersusun 2 tahap sampai ke arah bantara banjir untuk menampung debit besar atau banjir. Ini di sebelah kiri gambar perluasan penampang Sungai Ciliwung. Kemudian sodetan Kali Angke Cisadane, yaitu merupakan 2 buah terowongan yang berbentuk box culvert beton berukuran 2 kali 6,5 meter kali 6,5 meter yang mengalirkan bagian banjir dari Kali Angke melalui terowongan ke Sungai Cisadane. Seperti gambar di sebelah kanan ini. Yang kelima, kemudian ada Bendungan Rumpin atau Makarsari untuk pengendalian banjir Sungai Cisadane. Bendungan Rumpin adalah berupa bendungan urugan batu dengan inti kedap air. Bendungan dengan pelimpah yang dilengkapi dengan pintu gerak radial atau vertikal. Bendungan tersebut difungsikan juga sebagai sumber air baku bagi daerah Kota Tangerang serta wilayah DKI Jakarta melalui IPA Serpong yang dapat pasokan air baku dan Sungai Cisadane. Kemudian dapat juga dilakukan green infrastruktur, yaitu infrastruktur hijau ramah lingkungan seperti restorasi sungai dan pantai dengan menerapkan konsep low impact development pada kawasan perumahan atau pemukiman, seperti atap hijau, kolam retensi, pemanenan air hujan, dan lain sebagainya. Kita ambil contohnya yang pertama, waduk, situ, dan kolam retensi atau wet pot. Sistem ini diintegrasikan dengan sistem kolam, di mana pada musim hujan, kebutuhan air di kolam dapat menggantikan kehilangan air akibat perkolasi dan penguapan diambil dari air hujan di kawasan. Terdapat banyak waduk dan situ di wilayah DKI dan sekitarnya, di mana sebagiannya perlu direvitalisasi sehingga bermanfaat dan memiliki fungsi sebagai waduk retensi, menjadi bagian dari sistem polder pada dataran rendah, ruang terbuka hijau, sarana wisata, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem polder. Data pada samping sebelah kiri ini menunjukkan adanya 2 titik banjir berada pada kawasan polder di Jakarta Utara dan Barat, yakni pada sistem polder Danau, Sunter Hulu, dan sistem polder Rawabuaya. Diperlukannya evaluasi lebih lanjut mengenai kinerja dan sistem polder pada titik-titik tersebut. Kemudian ada taman air hujan atau rainwater garden, seperti digambar di sebelah kanan ini. Taman ini didesain untuk menampung air hujan sementara agar dapat terinfiltrasi ke dalam tanah. Taman ini didesain berupa cekungan dengan kedalaman 25 sampai 75 cm dari elevasi muka tanah di sekitarnya. Aplikasi kegagalan dalam perencanaan. Yang pertama, kegagalan tata ruang. Banyak tata ruang yang memperbolehkan bangunan di atas wilayah resapan air di pinggiran-pinggiran sungai. Hal ini menyebabkan banyaknya sedimen yang terbawa ke sungai sehingga membuat sungai sempit. Seperti gambar pada sebelah kiri ini. Banyak sekali bangunan-bangunan yang dibangun di sekitar pinggiran sungai. Yang kedua, sampah di pintu Manggarai.
Kegagalan dari alternatif ini dikarenakan tidak memperkirakan bagaimana kuantitas yang mungkin akan terjadi. Banyak sampah di pintu Manggarai yang sangat berbahaya, dan jika tidak segera dipindahkan, maka banjir akan membawa banyak sampah, hingga sampah batang pepohonan. Yang ketiga, sosialisasi pemerintah Jakarta. Kegagalan dalam sosialisasi ini yang pertama, jarang melakukan praktek. Banyak sosialisasi yang dilakukan hanya memaparkan materi saja, sehingga aktivitas dari sosialisasi itu kemungkinan besar yang mengikuti hanya ingin mendapatkan hadiah atau sebagainya. Yang kedua, hanya formalitas. Banyak sosialisasi yang dilakukan hanya untuk memenuhi agenda dan tidak memberikan impact sama sekali kepada masyarakat. Masyarakat mengikuti dan kemudian hari melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu membuang sampah sembarangan. Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi banjir, yaitu pertama, perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi. Dasar sungai yang telah dangkal ataupun tersedimentasi akibat pengendapan wajib diperkeruk, diperdalam, sedangkan buat batasan tebing ataupun tanggul sungai di kanan kirinya wajib diperlebar. Yang kedua, konstruksi bendungan atau tanggul yang aman. Bendungan merupakan suatu konstruksi buat menciptakan waduk yang dapat menaruh cadangan air limpasan sekalian melepasnya dengan tingkatan yang masih bisa dikelola. Apabila konstruksi bendungan ini dirancang dengan teliti, maka keamanannya akan sangat baik sehingga banjir dapat dicegah. Yang ketiga, penghijauan di Hulu Das Ciliwung. Sejak tahun 2004, pola curah hujan di Das Ciliwung tak mengalami peningkatan, namun debit air selalu meningkat. Untuk menekan banjir di Jakarta, maka daya tampung di Ciliwung perlu ditingkatkan dengan cara restorasi situ, membuat sumur resapan, dan membangun embung. Yang keempat, normalisasi dan naturalisasi sungai. Pemerintah DKI Jakarta harus melakukan normalisasi sungai dengan merelokasi bangunan yang ada di bantaran sungai dan mengeruk daerah aliran sungai yang sudah mendangkal. Naturalisasi adalah konsep mengembalikan keadaan sungai sebagian dari alam. Artinya, mengembalikan sungai menjadi natural seperti yang diciptakan oleh alam. Yang kelima, pemanfaatan riparian. Riparian adalah zona peralihan antara sungai dan daratan yang dimanfaatkan untuk tanaman di tepi sungai. Manfaatnya dapat mengurangi banjir, mengurangi sedimen terlarut, memberikan manfaat secara ekologis dan ekonomis. Kemudian partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat tentu sangat diperlukan untuk mengatasi banjir ini. Pertama, rencana pemulihan pasca banjir. Antara lain dengan menaruh benih dan persediaan lain di tempat yang aman, dan ini dijadikan sebuah tradisi. Kemudian peringatan bahaya banjir disebarkan di tingkat desa atau kelurahan, sehingga masyarakat paham dan tahu kapan banjir akan datang. Ketiga, kerja bakti. Kerja bakti yang dilakukan untuk memperbaiki dasar dan tebing sungai, membersihkan kotoran yang menyumbat saluran air, membangun tanggul, atau menanami bantaran sungai, melakukan penghijauan. Program-program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko banjir, yaitu pertama, penjelasan tentang fungsi bantaran sungai dan jalur banjir lokasi, serta pola siklus hidrologi. Kedua, identifikasi bahaya rawan banjir. Ketiga, mendorong perorangan untuk memperbaiki daya tahan bangunan mereka, sehingga apabila banjir datang, bangunannya kuat. Yang keempat, menggugah kesadaran masyarakat tentang arti penting rencana-rencana dan latihan-latihan penanggulangan serta pengungsian. Kemudian, mendorong perorangan atas pencegahan
dan penanggulangan banjir dalam kehidupan. Kemudian, pada praktik bertani harus memperhatikan dampak lingkungan. Jangan mengunduli hutan dan hulu sungai saluran air. Harus dipelihara dan sebagainya. Kesimpulannya, penyebab banjir yang terjadi di DKI Jakarta salah satunya adalah curah hujan yang tinggi, jumlah kepadatan penduduk, pengembangan kota yang tidak terkendali, tidak sesuai tata ruang daerah, dan tidak berwawasan lingkungan, sehingga menyebabkan berkurangnya daerah resapan dan penampungan air. Kemudian, penyebab kegagalan dalam mengatasi banjir ini tidak hanya perbaikan saluran, pelindungan vegetasi, konstruksi bendungan dan tanggul yang kurang aman, minimnya peran dan partisipasi masyarakat. Maka diperlukannya atau pentingnya kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi banjir. Solusi dalam mengatasi banjir yang terdapat di daerah DKI Jakarta antara lain konstruksi dalam membangun bangunan dan tanggul yang aman, perbaiki saluran pelindungan vegetasi, melakukan penghijauan di hulu dan ciliwung, normalisasi dan naturalisasi sungai, pemanfaatan replant serta adanya partisipasi dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.